wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di podcast edukatif Ngobrol Santai bareng Linguistik. Saya Muhammad Fajar Sidi akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam obrolan menarik seputar strukturalisme klasik dari tokoh besar linguistik dunia, yakni Ferdinand de Saussure. Nah, supaya diskusi ini lebih seru dan lengkap, saya di sini tidak sendirian. Hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat. Di sebelah kanan saya ada Kak Anissa Sumiati, dan di sebelah kiri saya ada Kak Siti Aisyah. Halo Kak Anissa. Halo Kak Aisyah. Oke, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik banget dan senang deh bisa hadir di podcast. Oke, kalau Kak Aisyah? Ya, saya juga baik ya, karena kita akan berdiskusi tentang tokoh linguistik terbesar. Oke, langsung saja ya, biar tidak penasaran. Siapa sih sebenarnya Ferdinand de Saussure itu? Jadi Ferdinand de Saussure ini yaitu bapak linguistik asal Swiss yang dikenal dengan julukan bapak linguistik modern. Nah, Ferdinand de Saussure ini memperkenalkan bahasa bukan sebagai kumpulan kata saja, tetapi dia itu memperkenalkan bahasa sebagai sistem tanda. Oke, nah Kak Aisyah, bisa dijelasin nggak lebih lanjut maksudnya bahasa sebagai sistem tanda itu bagaimana? Yang saya pahami, kalau menurut Ferdinand de Saussure, setiap kata itu adalah tanda yang punya dua sisi, yaitu penanda dan juga petanda. Nah, penanda itu adalah bunyi atau katanya, sedangkan petanda itu adalah maknanya. Sebagai contoh, misalkan kata pohon, penandanya itu po dan hon, sedangkan petandanya itu seperti bayangan, akarnya atau daunnya seperti itu. Oke, berarti kata itu punya hubungan antara bunyi dan makna. Tapi kan katanya tanda itu arbiter. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi arbiter itu adalah hubungan antara bunyi dan juga maknanya itu secara semena-mena alias tidak ada secara logis. Misalnya itu kenapa hewan berkaki empat di Indonesia bernama kucing, di bahasa Inggris bernama cat, dan juga di Jepang bernama reko, karena itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Oke, tapi misalnya nih, kalau toke ataupun kukuruyuk kan mirip suara aslinya, itu arbiter nggak sih? Kalau itu namanya onomatopeia. Jadi onomatopeia ini punya hubungan alami antara kata dengan yang diucapkannya gitu. Tapi ini hanya pada beberapa kata saja. Yang kata-kata seperti tadi kucing dan lainnya itu berdasarkan kesepakatan. Nah, saya juga pernah dengar itu istilah segitiga tanda. Oke, bisa dijelasin nggak sih? Nah, jadi segitiga tanda itu adalah sebuah konsep pemikiran ya. Kita bayangkan aja nih sebuah segitiga. Nah, di atasnya itu sebuah pemikirannya atau maknanya, dan sisi sebelah kiri itu yaitu sebagai bunyi atau tulisan dari makna itu, dan sebelah kanannya itu yaitu sebagai objek nyata dari makna atau pikiran itu. Nah, jadi semua itu dari pikiran, bunyi dan objek nyata itu saling berkaitan. Oke, nah ini Saussure juga pernah membahas tentang sinkronik sama diakronik. Oke, Kak Isa, boleh dijelasin nggak itu apa bedanya? Oke, menurut yang saya paham ya, kalau sinkronik itu mempelajari bahasa dalam satu waktu saja. Misalnya kita mempelajari bahasa Indonesia saat ini. Sedangkan kalau diakronik itu mempelajari bahasa dari bahasa ke bahasa. Misalnya zaman dulu itu mempelajari bahasa Melayu, hingga kini kita mempelajari bahasa Indonesia. Oke, jadi misalnya kalau bahasa di foto sekarang ini bisa disebut dengan sinkronik, dan kalau misalnya dilihat kayak video perjalanan dari masa ke masa itu disebut dengan diakronik. Ya, seperti itu perumpamaan. Oke, nah sekarang ada dua istilah yang sering membuat kita bingung, ada leng dan parot. Oke, Kak Nisa, boleh dijelasin deh gimana? Jadi
sebuah kata, yaitu berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, yang kedua itu ada parol. Parol itu yaitu variasi bahasa berdasarkan individunya, seperti bahasa yang dipakai individu pada sehari-hari. Oke, jadi bisa dibilang lain itu aturan mainnya dan parol itu setiap orang mainnya sendiri. Oke. Nah, kalau selalu bilang bahasa itu struktur, maksudnya apa sih kan? Maksudnya setiap kata itu punya makna yang berkaitan dengan kata yang lain. Misalnya kata malam itu berkaitan dengan kata siang, karena jika tidak ada kata siang maka kata malamnya itu tidak jelas artinya. Oke, nih kalau misalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bisa dikasih contohnya nggak? Nah, di sini ada contoh dari kata baper ya. Dulu itu kata baper itu kayak asing gak sih? Kayak orang itu gak kenal apa itu kata baper. Tapi sekarang ini kata baper itu udah dikenal banyak orang, yaitu bawa perasaan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa bahasa itu sesuai kesepakatan masyarakat. Oke, nah pertanyaan terakhir, kenapa teori solusi itu penting banget dibuat kita sekarang? Karena teori solusi ini merupakan kajian dasar linguistik modern dan juga semiotika. Dari teori sastra, teori bahasa, teori komunikasi itu berasal dari pandangan kajian sosial. Jadi dengan memahaminya kita bisa melihat banyak makna dari setiap bahasa. Wah, luar biasa banget pembahasan hari ini. Nah, jadi sekarang kita tahu ya bahwa menurut Ferdinand de Saussure itu bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi ya, tapi sistem tanda yang kompleks dan penuh makna. Seperti itu betul? Oke, terima kasih banyak untuk Kak Anissa dan Kak Aisyah yang sudah berbagi ilmunya. Semoga sobat bahasa di rumah bisa lebih semangat belajar linguistik setelah mendengarkan podcast ini. Oke, bagaimana Kak Anissa? Senang deh, jadi kita bisa tahu apa itu linguistik. Oke, kalau menurut Kak Aisyah? Betul, jangan bosan belajar bahasa karena dengan bahasa kita lebih memperkaya makna dan juga kata yang bisa. Oke, setuju banget. Baiklah, saya Muhammad Fajar Rizky bersama Kak Anissa Sumiati dan Kak Siti Aisyah pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum.